Saya ingin bertanya kepada kalian ya, apa bedanya menggunakan dengan mengoperasikan? Silahkan dijawab, saya tunggu. Sebagian besar mungkin kalian akan menjawab sama saja. Kalau itu jawaban kalian, berarti kalian belum memahami mengapa penyusun PD19 memilih setiap kata dengan sangat hati-hati. Karena dalam bahasa hukum tidak ada kata yang ditulis secara kebetulan. Setiap kata dipilih karena membawa makna. Sekarang saya minta kalian buka pasal 2 PD19 jilid 1. Tidak menulis penggunaan peralatan persinyalan. Dalam peraturan dinas itu ditulis dengan kalimat pengoperasian peralatan persinyalan. Pertanyaannya, mengapa? Bukankah pada akhirnya PPKA akan menekan tombol persinyalan juga? Tetap membuka sinyal juga? Tetap mengatur perjalanan kereta? Tetap memberangkatkan kereta? Lalu kenapa harus menggunakan kata pengoperasian? Saya akan menjawab dengan satu kalimat. Karena pengguna hanya memakai fasilitas, sedangkan operator bertanggung jawab atas semua sistem. Dan disitulah letak perbedaannya. Sekarang saya ingin menguji cara berpikir kalian. Mari kita beranalogi. Bayangkan kalian membeli tiket kereta api. Kalian sebagai penumpang kereta api. Anda datang ke stasiun, check-in, masuk ke peron, naik kereta, duduk dengan nyaman. Lalu kereta apinya mulai berjalan. Saya ingin bertanya, apakah kalian sebagai penumpang, kalian menggunakan kereta api? Tentu. Tapi saya akan bertanya lagi, sebagai penumpang, apakah kalian memahami bagaimana sistem persinyalan kereta api bekerja? Apakah kalian sebagai penumpang memahami mengapa satu petak jalan hanya terisi 1 KA, satu kereta api? Apakah kalian sebagai penumpang memahami mengapa masinis wajib mematuhi sinyal? Apakah kalian sebagai penumpang memahami sebelum kereta diberangkatkan PPKA harus memastikan puluhan keselamatan telah terpenuhi? Tentu kalian sebagai penumpang tentu akan tidak memahami itu.
Dan memang Anda tidak perlu memahaminya karena kalian sebagai pengguna. Tugas pengguna cuma satu, menggunakan layanan, tidak lebih. Sekarang kita ubah posisinya. Kalian bukan lagi penumpang. Kalian duduk di ruang PPKA. Di depan kalian ada panel interlocking. Di sampingnya ada radio komunikasi. Di layar monitor terlihat perjalanan kereta api yang terus bergerak. Sekarang saya akan bertanya, apakah Anda masih bisa berkata, yang penting saya tahu mana yang harus saya tekan, mana yang harus saya tombol? Tentu tidak. Karena sejak Anda duduk sebagai operator kereta api, Anda bukan lagi pengguna, Anda adalah operator. Dan seorang operator tidak cukup hanya tahu cara menggunakan peralatan. Operator kereta api harus memahami mengapa peralatan itu dibuat, mengapa prosedurnya seperti itu, mengapa satu langkah tidak boleh dilewati, tidak boleh dilompati, mengapa satu informasi harus dikonfirmasi, mengapa satu sinyal tidak boleh dibuka sebelum seluruh persyaratan keselamatan terpenuhi. Karena sejak Anda menjadi seorang PPKA, yang Anda operasikan bukan lagi sebuah panel, tetapi sebuah sistem keselamatan. Sekarang saya akan bertanya lagi. Ketika Anda membuka sinyal, apa yang sebenarnya sedang Anda lakukan? Jangan buru-buru menjawab. Karena sebagian besar orang akan berkata, saya memberi izin kereta berangkat. Saya katakan belum tepat. Memberangkatkan kereta hanyalah akibat. Yang sebenarnya Anda lakukan ialah mengambil keputusan keselamatan. Karena sebelum sinyal berubah menjadi hijau, sistem sudah lebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada Anda. Apakah petak blok sudah bebas? Apakah wesel sudah terkunci? Apakah jalur bebas konflik? Apakah perjalanan lain tidak terganggu? Apakah seluruh persyaratan telah terpenuhi? Kalau satu saja jawabannya tidak, maka sinyal tidak akan terjadi hijau. Sinyal akan tidak memberikan semboyan berjalan. Perhatikan baik-baik. Yang Anda operasikan bukan lampunya. Yang Anda operasikan ialah logika keselamatan di balik lampu itu.
Sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan yang mungkin lebih sulit. Mengapa Peraturan Dinas Nomor 19 Jilid 1 dipenuhi dengan prosedur? Mengapa harus ada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan mengapa semuanya harus berurutan? Bukankah lebih cepat kalau kita datang, buka sinyal, kereta berangkat, selesai? Kalau Anda berpikir seperti itu, berarti Anda masih berpikir sebagai pengguna, bukan operator. Karena operator selalu bertanya, resiko apa yang sedang dicegah oleh prosedur ini? Ada resiko apa dengan adanya SOP ini? Itulah cara berpikir seorang profesional. Saya beri contoh. Mengapa petak blok harus dipastikan aman sebelum sinyal dibuka? Kalau seorang pengguna akan menjawab karena memang begitu aturannya. Jawaban itu tidak salah, tetapi belum menyentuh akar persoalannya. Kalau seorang operator akan menjawab karena lampu hijau adalah pernyataan bahwa ruang di depan kereta telah dipastikan aman. Kalau ruang itu belum aman, maka sinyalnya tidak mungkin hijau. Kalau ruang itu belum aman, tetapi sinyal sudah hijau, berarti sistem sedang memberikan informasi yang salah kepada masinis. Dan dalam dunia perkereta-apian, informasi yang salah bisa lebih berbahaya daripada peralatan yang rusak. Contoh lain, mengapa memberikan informasi harus dikolase, harus diulang? Mengapa setiap warta harus dikonfirmasi? Bukankah ia akan memperlambat pekerjaan? Kalau seorang pengguna kan berkata karena PD19 menyuruhnya begitu, menyuruhnya melakukan kolase, menyuruhnya melakukan konfirmasi, itu juga tidak salah. Tetapi kalau seorang operator akan berkata karena manusia bisa salah dengar. Jadi prosedur tidak dibuat karena penyusun PD19 senang membuat aturan. Tidak, prosedur dibuat karena penyusun memahami satu fakta: manusia tidak pernah sempurna. PD19 tidak hanya mengatur mesin, PD19 mengendalikan resiko yang berasal dari manusia. Ini kayaknya mulai tertib. Pakai dah. Ya, pakai dah. Ya ada. Jadi juga guys. Oh ya. Oh namanya telepon lah ini. Oh namanya. Dua aja pakai. Tinggal satu di pos. Besok saya ingin tahu pokoknya kelengkapan dinas dari pakaian harus sesuai. Ya. Siap. Mau dia tingkat, mau dia alih, kalau aktivitasnya nggak baik, semua, ya tidak? Sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan terakhir. Kalau suatu hari seluruh buku PD19 hilang, siapa yang masih mampu bekerja dengan benar? Orang yang hanya hafal prosedur akan kehilangan pegangan. Tetapi orang yang memahami filosofi prosedur akan tetap mampu mengambil keputusan yang benar. Karena dia memahami mengapa aturan itu dibuat, bukan sekedar apa isi aturannya. Dan di sini saya melihat kejeniusan penyusun pasal 2. Mereka tidak memilih kata pengguna, mereka memilih kata pengoperasian.
Karena mereka ingin melahirkan operator, bukan penekan tombol, bukan penjaga panel, bukan penghafal prosedur, tetapi orang yang memahami bahwa setiap sinyal yang berubah menjadi hijau adalah sebuah keputusan yang membawa konsekuensi terhadap keselamatan banyak nyawa. Jadi mulai hari ini, jangan pernah lagi berkata, saya hanya membuka sinyal. Karena kalimat itu terlalu kecil untuk menggambarkan tanggung jawab seorang PPKA. Yang sebenarnya Anda lakukan ialah mengoperasikan sistem keselamatan perjalanan kereta api. Dan saya ingin Anda mengingat satu kalimat ini. Tombol dapat ditekan oleh siapa saja, tetapi keputusan keselamatan hanya boleh diambil oleh orang-orang yang memahami sistem yang sedang ia operasikan. Itulah makna terdalam mengapa pasal 2 memilih kata pengoperasian, bukan penggunaan.